warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Penguji, perkenalkan saya Mahfudin. Saya salah satu mahasiswa PPG Angkatan 4 Daljab 2021. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan tanggal 6 harinya Senin. Dalam materinya adalah gradien. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana? Alhamdulillah, luar biasa. Menghafal Al-Quran pasti bisa, yes, Allah Akbar. Masih tetap semangat ya? Untuk mengawali pembelajaran pada kali ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Siap, gerak, berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya, sudah kita awali kegiatan pada kali ini dengan berdoa. Ya, mudah-mudahan anak-anakku kegiatan pada hari ini nanti diberi kelancaran. Anak-anak apa yang diniatkan untuk menuntut ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Oke anak-anak, ya lebih semangat lagi ya. Kita ini kan dial seperti yang kemarin ya. Ya, apabila nanti Pak Mahfudin bilang santri Darul Quran, anak-anak menjawab santri taat, santri hebat. Oke ya, kencang, kuat, semangat ya. Siap? Ya. Santri Darul Quran, Santri taat, santri hebat. ya, luar biasa ya. Ya, tepuk tangan. Anak-anakku, kali ini Pak Mahfudin akan melanjutkan materi ya. Tapi sebelum Pak Mahfudin lebih lanjut ya, menyampaikan kegiatan pembelajaran kali ini, di sini akan Pak Mahfudin resensi ya. Silakan nanti acungkan tangan ya. Bagi yang dipanggil Pak Mahfudin ya. Fatihul ya. Cleva ya. Hasna. Pada kali ini Pak Mahfudin akan menyampaikan persamaan garis lurus yang kemarin sudah kita jelaskan bagaimana cara menggambar persamaan garis lurus ya. Nah, coba sebelum saya lanjutkan nanti kita untuk materi gradien, karena dari ini kita nanti melanjutkan materi gradien anak-anak hari ini nanti ya. Coba akan kita tampilkan permasalahan ya. Nanti dari permasalahan silahkan ditanyakan ya. Apa hubungan apa yang saya tampilkan dengan yang kita pelajari kali ini? Di sini ada permasalahan yang sering sekali kalian lihat ya di jalan raya atau di arena ya. Ini coba anak-anak amati video dari Pak Mahfudin berikut ya. Ini siapa namanya? Hafal kalian ya, luar biasa. Mahfudin aja malah gak kenal dia namanya siapa. Jadi ini adalah
seorang pembalap ya. Pembalap. Jadi seorang pembalap ini anak-anak biasanya dia di saat diuji itu masalah kecepatan dan jarak yang ditempuh ya. Ya, ini dalam proses uji coba awal apakah kesesuaian waktunya meleset atau tidak. Ya. Jadi dalam sebuah latihan itu biasanya dalam satu putaran itu harus ditempuh dalam berapa menit misalkan seperti itu. Nah ini ada cukup dulu ya. Ini kita amati dulu ya. Semisalnya anak ya. Ya, semisal dari kegiatan tadi anak-anak ya. Itu seorang pembalap tadi dalam waktu 1 detik itu dapat menempuh jarak 20 meter. Dekat banget ya. Dalam 1 detik ya. 1 detik 20 meter. Kemudian 2 detik dapat menempuh jarak 40 meter. 3 detik 60 meter dan seterusnya. Nah, sekarang anak-anak dari kegiatan itu antara waktu dan jarak yang ditempuh dari pembalap itu hubungannya ya, dengan yang akan kita pelajari kali ini apa? Silakan, adakah yang mau mencoba menjawab hubungan dari uji coba kendaraan tadi antara waktu dan jarak yang ditempuh itu hubungannya apa tadi? Kira-kira hubungannya apa ini yang akan kita pelajari? Gradien, kecepatan, garis lurus, atau apa? Gradien. Gradien. Garis lurus. Garis lurus. Gradien atau garis lurus? Atau dari? Lurus. Garis lurus ya. Jadi kali ini, jadi hubungannya itu belum tahu kita itu ada gradiennya atau tidak. Ya. Dan seterusnya ya di sini 20 kali 4 sehingga apabila kita kesimpulan tarik kesimpulan bahwa kegiatan pembalap tersebut dapat ditulis persamaan garis lurus Y sama dengan 20 X, di mana X itu adalah waktu ini ya. Nah, sekarang kita akan menuju kepada materi yang akan kita sampaikan hari ini ya. Nah, sebelum pada itu anak-anak ingat kembali bentuk umum persamaan garis lurus kemarin. Bentuk umumnya apa? Ada 2 kemarin. Yang pertama adalah Y sama dengan MX. Yang kedua AX plus B Y plus C sama dengan 0. Jadi ada 2 bentuk umum persamaan garis. Masih ingat ya? Masih ingat. Jadi jangan sampai lupa. Kalau anak-anak ini lupa harus segera diingat ya, karena nanti dalam pembelajaran hari ini menentukan gradien ini akan kita pakai. Oke, kalau sekarang sudah ingat kembali tentang materi ini, kita masuk kepada gradien. Nah ini anak-anak, pernah anak-anak melihat gambar apa yang ada di samping itu? Pernah ya? Apa ini namanya? Tangga. Biasanya kalian temui di mana tangga itu? Tangga-tangga seperti itu. Di mana? Di mana? Hah? Acungan tangan, coba. Tangan dulu. Di mana ada tadi? Pernah kalian ke Borobudur? Ada nggak tanda yang model seperti itu? Ada ya. Pernah kalian ke bukit?
Tawangmangu misalkan atau gimana? Adakah tangga-tangga yang model seperti itu? Ada. Jadi pada dasarnya anak-anak sering sekali melihat penerapan matematika ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya dalam membuat tangga. Jadi semakin tangga itu kelandaiannya semakin besar, ya, maka akan berat pula nanti kalian akan menaiki. Ya. Ini, jadi nanti manfaatnya banyak sekali. Kemiringan itu banyak sekali, tidak hanya untuk tangga ini. Akan tetapi manfaat yang lain itu kalian sering sekali melihat di rumah sakit misalkan ya. Itu ada tempat untuk naik pakai roda. Apa itu? Kursi roda. Maka tidak sembarangan dalam membuat ya ke bandara, ya kan? Sering kan ke bandara itu. Nah, bagaimana agar supaya tidak nanti berat, intinya untuk memperingan, untuk mempermudah. Tangga itu intinya untuk mempermudah, ya, gitu. Nah, maka di sini perlu kalian pahami masalah gradien. Apa gradien kalau begitu anak-anak? Gradien apa kalau begitu? Kemiringan biasa. Jadi gradien itu adalah kemiringan. Ya. Ini anak-anak. Apa ini? Ya, kemiringan. Jika sebuah tangga misalnya itu sandarkan di sebuah dinding ya, di mana dinding itu merupakan sumbu Y. Kita beri label Y ya, sumbu Y. Kemudian jarak tangga dengan dinding itu bisa kita sebut dengan sumbu X ini ya. Sehingga gradien anak-anak bisa anak-anak temukan dengan cara sumbu Y dibagi sumbu X. Nih, kalau begitu gradien adalah bilangan ya, kelihatannya bilangan yang menyatakan kecondongan suatu garis yang merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Kecondongan atau kemiringan, betul tadi yang dikatakan teman kalian. Gradien itu bisa merupakan atau kecondongan atau kemiringan. Nah, sekarang anak-anak, kalau gradien yang seperti kemarin anak-anak kenal ya, bahwa bentuk umum persamaan garis yang pertama adalah Y sama dengan MX. Ini kasus pada pembalap tadi. Itu kalau kita tarik bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX. Tadi berapa tadi M-nya tadi? 20 ya. Nah, di mana M ini anak-anak sebagai gradiennya ya. Jadi M yang atau sebagai koefisien X, kalau kemarin kalian belajar masalah aljabar ya, M sebagai koefisien X, M itu merupakan gradien. Nah, sekarang bentuk berikutnya. Jika bentuk umum persamaan garis itu AX plus BY sama dengan C, gradiennya adalah bisa anak-anak ubah ke bentuk Y sama dengan MX plus C ya. Bisa dengan cara yang lain. Nah, sehingga ditemukan bahwa gradien persamaan garis AX
plus BY sama dengan C. Kalau kita ubah untuk bentuk Y sama dengan MX, maka gradiennya adalah negatif A per negatif B. Atau bisa kita simpulkan gradien persamaan garis AX plus BY sama dengan C apa anak-anak? M sama dengan koefisien apa? A itu koefisien apa? A itu koefisien apa? Koefisien X. B koefisien apa? Y. Kalau begitu bisa kita simpulkan bahwa gradien persamaan garis AX plus BY sama dengan C itu sama dengan negatif koefisien X per ayo per apa? Koefisien Y. Oke, nah. Ini belum masuk kepada ya. Nih. Pak Udin nyampaikan teori dulu, nanti biar anak-anak apa ini ya. Nih. Kira-kira gradiennya itu berapa ya? Ya, nanti lebih lanjutnya anak-anak nanti akan mengerjakan di LKPG ya. Maaf. Nih. Ya. Ini mungkin anak-anak belum begitu paham ya. Nih, berikutnya menentukan gradien yang melalui dua titik. Maka kemarin kalau di sini ada dua titik, ya, titik A dan titik B, maka anak perhatikan ya di sini. Untuk menentukan gradien dua titik adalah selisih dari titik-titik tersebut ya. Contohnya M sama dengan, karena tadi gradien tadi bisa dikatakan komponen Y per komponen X ya. Sehingga kalau selisihnya adalah selisih dari Y, di sini adalah Y1 dan ada Y2. Selisihnya adalah Y2 dikurangi Y1 yang gede dikurangi yang cilik, atau baliknya enggak apa-apa, sama aja. Yang penting anak-anak dalam menggunakan, kalau di depan ini Y2, maka di bawah harus X2 ya. Jangan sampai terbalik. Jika di atas Y2 ya, tidak boleh di bawah ini nanti berubah menjadi X1, tidak boleh, harus sama. Kalau 2 ya 2 ya, harus seperti itu ya. Untuk lebih memahami lagi, saya gunakan ini anak-anak ya. Silakan diamati nih, mudah-mudahan bisa dipakai ya anak-anak ya. Santai ya, bismillah. Nih, ini ada media dari GeoGebra ya, yang sudah kamu siapkan. Jadi anak-anak akan bisa menentukan kemiringan itu nanti ya, bisa dibantu oleh media ini ya. Kita tinggal pindah-pindah ya. Nanti di sini akan berubah. Nah, kalau di sini A-nya 1,0, B-nya 3,3, maka gradien A ke B ya, gradien A ke B itu adalah ini ya anak-anak ya, Y2 min Y1 dibagi X2 min X1, sehingga didapat gradiennya adalah 3 dikurangi 0. Ini tadi Y-nya ya di sini. Kemudian Y1-nya 0, kemudian X2-nya 3, X1-nya 1 ya, sehingga didapat 3/3.
dan seterusnya. Mungkin anak untuk teori cukup dulu, nanti akan lebih banyak kalian belajar mandiri lewat LKPD ya, lembar kegiatan peserta didik. Ini silakan nanti dikerjakan, yang banyak poin-poinnya ya, banyak poin-poinnya ya. Ada 3 permasalahan, tolong kalian kerjakan permasalahan itu dengan cara kalian bekerja sama, jangan dikerjakan mandiri. Silakan dibagi tugas ya, silakan kalian membagi tugas. Ada yang mengerjakan kegiatan 1, ada yang mengerjakan kegiatan 2, ada yang mengerjakan kegiatan 3, dan ada yang menuliskan ya. Ya nanti yang kelompoknya cuma 2, tidak apa-apa ya. Ya. Oke, silakan kerjakan. Silakan, gampang-gampang itu ya. Kalau kalian memperhatikan penjelasan dari Pak Udin tadi, jangan terus di situ aja. Ya. Oke ya. Untuk kelompoknya kemarin, ingat di sini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kemudian di belakangnya kelompok 2. Jangan sampai lupa kemarin ya. Terus di kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Yang mengerjakan kan ada 3 banyak nih. Nah, ini ada kegiatan 1, 2, 3. Oke, silakan kelompok dulu. Tulis dulu kelompoknya. Silakan dikerjakan. Silakan. Ya, anak-anak yang hari ini mungkin merasa ingin ke kamar mandi, jangan takut ya, izin pada Pak Guru ya, pada Mama Budin untuk kamar mandi ya, jangan sampai ditahan ya, nanti tidak jadi sakit. Oke, silakan. Pak, mau tanya? Ya, silakan. Ya, gimana? Oh, ini diketahui persamaan garis 3x dikurangi 6y plus 12, ya kan? Nah, ini karena tadi kita belajarnya adalah kebersamaan, bagaimana caranya anak-anak bisa mengubah ke bentuk y sama dengan mx plus c. Bagaimana caranya? Ya, di sini ada langkah-langkahnya. Ya, mati. Di sini 6y, kemudian ada 3x, 6y-nya negatif ya, 3x-nya positif, 12-nya positif. Nah, tapi di sini ternyata 6y-nya itu jadi positif, sehingga ini ada perubahan tanda, ya kan? Maka bagaimana caranya negatif 6y itu biar hilang? Negatif 6y ini biar hilang diapakan? Ditambah apa? 6y. Maka di sini jadinya 6y. 6y sama dengan, maka karena di sini tinggal 0 kan tadi. Kan intinya kita mau menghilangkan di sini itu biar tidak ada y-nya kan. Maka harus ditambah 6y, ditaruh ruas kiri ya, karena ruas kiri dan kanan ini harus masing-masing ditambah dengan yang sama ya. Sini 6y, kemudian di sini tadinya harusnya 3x dikurangi 6y ditambah 12, maka jadinya negatif 6y. Jadi berapa tadi? Jika ditambah 6y semua, jadi 0, tinggal 3x plus 12. Nah, sehingga di sini hasilnya adalah 6y sama dengan 3x plus 12. Terus biar 6y tinggal y saja, kita kan fokusnya kepada y sama dengan n. Biar y-nya itu 6y-nya biar jadi y, maka diapakan ini? Dibagi
3 bagi berapa? 6. Sehingga di sini tadi jawabannya berapa sih? Kalau di sini dibagi 6 hasilnya 1. Di sini dibagi 6 jadi per berapa? Per 6. Terus di sini per 6. Nah, sehingga kalian sederhanakan sekarang. 3x ditambah 12 dibagi 6 itu sama saja dengan 3x per 6 ditambah 12 per 6. Sama enggak itu? Sama enggak? Sama ya? Nah, hasilnya berapa sekarang coba? Terus di sini. Ini hasilnya berapa ini? Hasilnya berapa ini? 3x dibagi 6 itu hasilnya berapa? 1 per 2. Tulis ini 1 per 2 per 2 apa? X. Terus ditambah berapa ya? Berapa? 2 per 1 itu berapa? 2 dibagi 1 berapa? 2. Jadi plus 2. Jawabannya kalau begitu gradiennya berapa? Gradiennya berapa? Gradien itu apa? Koefisien apa atau gradien itu? Koefisien X-nya berapa? 1 atau 1 per 2? Nah, berapa kalau begitu gradiennya? 1 per 2. Oke. Nah, sekarang diberi kesimpulan. Ya, silakan didiskusikan. Kelompok mana yang akan presentasi? Oke, silakan kelompok 5 ya. Silakan kami perwakilan dari kelompok 5 mau menyampaikan presentasi. Masalah pertama, tentukan gradien dari persamaan berikut. Y sama dengan 5x, Y sama dengan x, 3y sama dengan x, 3x sama dengan 3y. Persamaan dari Y sama dengan 5x jadi sehingga Y sama dengan X. Jadi nilai gradiennya 1 per 3. Persamaan garis 2X sama dengan 3Y diubah terlebih dahulu menjadi Y sama dengan X. Jadi sehingga dibagi 2X sama dengan 3Y. Jadi nilai gradiennya 2 per 3. Kesimpulannya untuk menentukan persamaan gradien AX tambah BY tambah C sama dengan 0 harus diubah terlebih dahulu dalam bentuk B sama dengan MX tambah C. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman untuk kelompok 5 ya. Tadi kelompok 5 sudah presentasi ya, sudah perhatiannya. Halo, yang lain? Ya. Dari permasalahan 1, 2, adakah dari kelompok yang lain ada yang berbeda? Atau ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Kelompok 5, maaf. Presentasi dari kelompok 5. Ada yang masih mengalami kebingungan? Tidak. Oke, semuanya sudah bisa ya? Ya anak-anak, sekarang kita bahas untuk soal yang nomor 3. Seorang pedagang sepeda melaju dengan kecepatan tetap akan menempuh jarak 10 kilo. Jika dalam 1 menit jarak yang ditempuh adalah 2 kilo, kemudian di saat 2 menit 4 kilo, dan seterusnya hingga penumpang tersebut sampai pada tujuan. Pertanyaannya, gambar pada diagram kartesius permasalahan di atas. Jika dimisalkan sumbu X sama dengan waktu tempuh
dan sumbu Y jarak tempuh. Yang B, berapa lama pengemudi sampai pada tujuan. Dan yang C adalah tentukan gradiennya. 3 menit 6 kilo. Jika 4 menit 8 kilo. Lah padahal tadi jaraknya berapa tadi jaraknya? Jaraknya tadi berapa? 10. Maka waktu yang dibutuhkan berapa? Berapa waktu yang dibutuhkan? 5 menit. Oke ya. Jadi nanti kalian buat, anak-anak buat seperti ini ya. Sini. Ini titiknya ya, titik. Anggap saja ini A. Ini B. Ya. Ini C. Dan seterusnya. Nah, nanti setelah itu apa anak-anak? Kita menentukan pada jarak ke-10. Kalau kita gambar sebuah garis yang melalui titik-titik ini, dia merupakan garis lurus. Ini adalah hubungan tadi ya. Untuk soal nomor 4, Irma ikut ibunya pergi ke pasar. Ibunya akan berbelanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pertama-tama, Ibu dan Irma membeli buah-buahan. Ibu membeli 3 kilo buah apel, kemudian 2 kilo buah jeruk. Beliau membayar dengan uang 3 lembar 50-an. Uang kembali ibu adalah 20.000. Irma melakukan riset mengenai uang yang dibelanjakan ibu berkaitan dengan persamaan garis lurus. Dari persamaan tersebut, tentukan persamaan garis lurus yang dibentuk dari persamaan di atas. Jika dimisalkan X sama dengan buah apel dan Y sama dengan buah jeruk. Kemudian tentukan gradien dari persamaan garis tersebut. Yang memperoleh pengembalian 20 rit. Jadi jangan sampai salah ya, jangan sampai terkecoh ya. Nah, kalau dari sini anak-anak bisa menentukan yang B apa itu? Yang B apa pertanyaannya? Gradiennya berapa? Negatif koefisien X per koefisien Y. Berapa kalau begitu? Negatif koefisien X-nya negatif 3 per 2. Gradiennya negatif 3 per 2. Sekarang kita akan bersama-sama menarik kesimpulan dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini ya. Akan tetapi sebelum kita menarik kesimpulan, coba amati dari media yang saya tampilkan di depan ya. Dengar dulu. Ini anak-anak. Tadi anak-anak belajar tentang menentukan gradien ya. Jadi gradien ini dapat kita tentukan seperti ini. Jika titik yang pertama itu berada di 1,2, kemudian titik yang kedua berada di 3,7. Itu cara menentukan gradiennya adalah dengan kita menggeser ini ya. Y-nya berapa satuan ini? 5 satuan karena arahnya ke atas ya. Kemudian
ditarik ke kanan. Setelah sampai ujung ya, ditarik ke kanan. Jadi ini 2 satuan. Sehingga radiannya adalah 5/2. Nah, sekarang yang negatif. Yang negatif, coba kita buat persamaan garis yang negatif. Arahnya ke sini ya. Nah, ini. Jadi arahnya ke arah kiri. Maka titik pertama di 1,2 dan titik keduanya adalah negatif 2,5. Maka gradiennya adalah pertama ke atas itu positif 3, terus ke kiri. Hati-hati, negatif 3, hasilnya adalah negatif 1 gradiennya. Paham ya? Ini penggunaan media sangat penting untuk membantu anak-anak ya, yang dapat kita peroleh dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Pertama, kita bisa menentukan gradien. Yang kedua, persamaan garis. Kemudian bisa menggambar garis dari 2 titik atau lebih. Oke. Ini anak-anak kegiatan kali ini ya. Nanti tugas kalian yang tadi dibahas kumpulkan ya. Kumpulkan semuanya benar, adakah yang salah? Tidak, semuanya benar ya. Oke. Kelompok yang memperoleh nilai 100 satuan jari. Ya, 100. Oke ya. Oh, semuanya benar ya? Oke, di latihan soalnya sudah kita bahas tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Kemudian anak-anak silakan besok kalian pelajari lagi untuk materi berikutnya, yaitu menentukan gradien dari 2 persamaan garis ya. Jadi besok materi berikutnya adalah menentukan gradien dari 2 persamaan garis. Itu dari saya kira cukup ya. Silakan karena waktunya sudah selesai, ketua kelas untuk memimpin doa untuk mengakhiri. Siap gerak, berdoa mulai. Dari Pak Mudin cukup sekian, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.